dengan saya di sekolah Minggu Online. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini bercerita firman Tuhan yaitu kasih tidak berkesudahan. Wow. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, berdoa yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah memuji memuliakan Engkau. Kami sudah bertepuk tangan, berdoa, menyembah Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang hadir dalam hati kami mengajar kami agar kami boleh mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Yesus Kristus kami akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Nah, yang di rumah ambil Alkitabnya, buka di dalam Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Oke. Nah, sama-sama kita akan melihat di situ, judulnya yaitu doa syafaat buat Sodom dan Gomora. Kenapa didoakan Sodom dan Gomora? Ada apa, ayo? Ada apa ya? Coba baca dulu. Ada apa? Sodom dan Gomora kok bisa dibawa dalam doa? Ada apa? Nah, di sini Katina akan menjelaskan bahwa Sodom dan Gomora itu akan dihukum Tuhan. Kenapa dihukum? Nah, Sodom dan Gomora ini adalah orang-orang yang di sana, di daerah itu adalah orang-orang yang jahat. Orang-orang yang tidak menuruti firman Tuhan. Orang-orang yang menantang atau tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Berbuat jahat. Nah, hari ini kita akan melihat di dalam ayat itu ada rencana Tuhan untuk menghukum Sodom dan Gomora. Dan pada saat itu di dalam firman Tuhan, di dalam ayat itu dia jelaskan bahwa di situ ada Abraham. Kenalkan siapa namanya Abraham? Nah, Abraham itu dia ada di situ dan pada waktu itu Tuhan katakan, gimana ya kalau saya saya lakukan sesuatu di Sodom dan Gomora ini tanpa diketahui oleh si Abraham. Gimana ya? Padahal saya udah tetapkan dia sebagai bapak dari orang yang beriman, bapak dari segala bangsa. Nah, pada waktu itu si Abraham dan Tuhan juga mengatakan, Tuhan memberitahu kepada si Abraham bahwa dia melakukan sesuatu di Sodom dan Gomora. Dan pada waktu itu Abraham meminta kepada Tuhan, Tuhan jangan dong, gini aja deh Tuhan, kalau kiranya seandainya ada orang yang benar, ada orang yang benar di Sodom dan Gomora itu ada 50 orang, mau nggak Tuhan menghukum mereka? Tuhan katakan, oke, kalau ada orang benar 50 orang saja di Sodom dan Gomora, aku akan mengasihi dan tidak melakukan sesuatu di Sodom dan Gomora. Nah, tiba-tiba si Abraham menawarkan lagi, Tuhan, seandainya ada 30 orang gimana? Maukah Tuhan menghukum lagi? Tuhan jawab, oke, kalau ada sekitar 30 orang, saya akan tidak melakukan atau hukuman bagi orang Sodom dan Gomora. Dan setelah itu si Abraham menawarkan lagi, Tuhan, kalau sekiranya, mohon maaf nih ya Tuhan, kalau seandainya ada sekitar 20 orang deh, orang yang benar di Sodom dan Gomora, maukah Tuhan menghukum mereka? Dijawab Tuhan lagi,
Oke, kalau ada sekiranya 20 orang, saya tidak akan marah. Berikutnya si Abraham lagi menawarkan, Tuhan maaf ya, maaf sekali lagi. Saya minta kalau seandainya ada 10 orang gimana ya Tuhan? Maukah Tuhan menghukum Sodom dan Gomora? Nah, di situ Tuhan tidak jadi menghukum Sodom dan Gomora. Nah, di sini kita akan melihat di dalam firman Tuhan itu ada apa sih? Si Abraham kok bisa membela, kok bisa menawarkan sama Tuhan? Tuhan, kalau ada sekiranya orang di sana yang benar, maukah Tuhan tidak melakukan sesuatu itu? Ada apa? Nah, karena di sana ada ponakannya. Dulu waktu mereka keluar dari Ur Kasdim, Abraham ini dia membawa ponakannya. Nah, ketika mereka sampai, mereka itu berpisah. Mereka berpisah. Si ponakannya ini namanya Lot. Siapa namanya? Lot. Ya, namanya Lot. Mereka berpisah. Si Lot ini dia memilih untuk tinggal di Sodom dan Gomora, sementara Abraham beda lagi tempatnya. Nah, ponakannya itu tinggal di Sodom dan Gomora yang akan dihukum oleh Tuhan. Sehingga si Abraham meminta kepada Tuhan, janganlah Tuhan, karena di sana ada ponakan saya, sahabat saya. Nah, adik-adik semua, di sini kita melihat bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Sekalipun Abraham dengan ponakannya itu sudah berpisah, tetapi kasihnya kepada ponakannya itu tidak pernah hilang. Sampai-sampai dia menawarkan ke Tuhan, seandainya ada orang benar di sana yang benar, maukah Tuhan menghukum? Tetapi Tuhan bilang enggak. Karena kenapa? Karena dia sangat mengasihi, dia sangat sayang kepada ponakannya, sehingga Tuhan tidak melakukan apa yang Tuhan rencanakan itu untuk menghukum Sodom dan Gomora. Sekalipun di suatu hari nanti setelah kejadian ini Tuhan menghukum, tetapi dia menyelamatkan si Lot. Nah, di sini kita boleh melihat bahwa kasih itu tidak pernah berkesudahan. Nggak usah pilih-pilih. Oh, kalau dia baik, kalau dia teman yang suka kasih makan, kalau dia teman suka gimana ya, suka kasih uang, ya udahlah saya kasih. Enggak. Tetapi si Abraham pada waktu itu sekalipun ponakannya itu tinggal di tengah-tengah orang jahat, tetapi si Abraham tetap mengasihi, tetap menyayangi yang namanya Lot, ponakannya itu. Nah, ada banyak kita lihat anak-anak Tuhan sekarang, dia hanya berteman, dia hanya mengasihi orang-orang yang suka ngasih makanan, yang berbuat baik kepada dia, yang apalagi ya, ya ada yang dia mau gitu kan, ada yang dia mau. Kalau bahasa sekarang ada udang di balik batu. Nah, dia mengasihi, ada maksudnya gitu. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, mengasihi itu tidak memandang kita di mana, di posisi mana, tidak memandang siapakah dia, enggak. Kita mengasihi itu siapapun dia, kita mengasihi, jangan pernah kita batasi kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Seperti si Abraham, sekalipun dia sudah pisah sama ponakannya, si ponakannya itu tinggal di tengah-tengah orang jahat, tetapi dia mengasihi ponakannya itu. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan melihat ada satu cerita atau satu cerita yang orang yang bersahabat, dia mengasihi sahabatnya waktu mereka berteman baik, mereka sama-sama, dia mengasihi, dan temannya itu sampai jatuh pun, sampai enggak pedulikan lagi oleh temannya yang lain, tetapi temannya yang satu ini masih tetap dia peduli sama temannya. Dia nggak memikirkan, dia nggak bilang udahlah biarlah situ kamu. Nah, hari ini kita akan melihat cuplikan videonya. Mari kita saksikan. Silakan saksikan. Ini dia. Mau lihat sesuatu nggak? Seru loh. Apa itu? Seru. Pokoknya kalian harus mau, harus ikut dan harus coba lah. Yaudah main-main yuk. Ngapain sih? Kamu gak sih dikit?
kurang. Ah, gitu loh. Jangan dekat-dekat virus. Itu. Jangan 1 meter. Kita panaskan dulu. Soalnya banyak nyamuk ini. Gimana? Hmm? Gimana? Apaan sih? Lihat aja. Orang ini gimana ya? Lihat. Oh, ini banyak banyak. Oke. Jangan cocok. Ini main apa ini? Jangan banyak. Yang main begini ya? Please. Aku menang. Rasa anak kampungan. Menang tadi. Oke. Ayo, Apa itu? merah. Merah. Sama Ah, ayo, merah. Oh, apa? Ikuti aja warnanya. Yang penting sama. yang ini Yang bisa. ada kalau nggak ada. Tadi katanya ikutin aja. Ah, nggak seru. Terus ngapain? Wah, Main ini ya. Apa dia banget? semua ini. Ah. Tadi katanya warna kuning. Bentar, minum dulu. Ah, pusing mereka ini. Ah, udah nggak minuman apa ini? Gimana apa? Bentar, saya coba dulu. Coba lah. Coba. Bentar. Habis. Coba. Awas lu, nanti kita bawain lu. Nggak boleh nih. Nggak baik ini. Dasar anak kecil. Sini. Nggak baik lu. Emangnya apa nih? Nggak baik. Perut lu itu nggak baik. Baca, gimana? Gak boleh nih. Enak kan? Nggak bagus ini. Apa boleh? Bapakku polisi. Kasih tahu nanti nih. Ayo. Nggak mau. Coba. Tumpah nih kasihan nih. Waduh, nggak boleh. Nggak boleh. Dorong nih. Kecil semuanya. Jangan banyak minum. Jangan banyak minum. Udah, cukup. Nggak boleh nih banyak nih. Lihat nggak cewek tadi lewat? Gak ada cewek. Mana cewek? Cewek tadi. Nah, ini akibat minum ini nih. Jadi gini nih. Coba minum ini. Boleh lihat nggak cewek tadi? Masih. Cewek. Udah teler. Dek. Orang mana, Dek? Udah nikah belum? Udah punya pacar belum? Hah? Bang. Nggak boleh nih, Ya. Bang. Bang. Lihat dong. Boleh bang. Udah. Bang. Banyak minum nih. Udah. Dek. Aduh. Bang. Bangun bang. Bangun bang. Bangun. Bang. Bang. Angkat. Bawa ke kantor polisi. Ke rumah sakit ini bawa. Sun. Sabar. Bangun. Sadar dulu. Kalau gitu kami pulang aja ya. Ngapain boleh? Pulang. Buat tolongin gua dong. Udah. Yang ngurus dia siapa? Yang ngurus dia siapa? Gua yang ngurus. Jadi teman jangan gitu. Lo kan teman baik ya. Ini nih. Ini nih jadi teman. Ya kalau ada makan ntar kamu ya kalau Kita pulang aja pak. wah, kayaknya harus disiram nih pakai ini nih biar sadar. Sini. Bangun. Kamu itu mabuk tahu? Mabuk. Kepala kau mabuk. Mabuk kau. Aduh gimana sih? Makanya jangan minum anggur yang tadi. Apa sih tadi itu? Minuman yang tadi itu mana sih tadi? Jangan minum itu. Tahu nggak? Gini nih akibatnya. Coba kalau dulu kami tinggalin tadi gimana? Ayo. Kalau ditinggalin tadi sendiri, terus dibegal orang atau dibunuh orang atau mau Jangan banyak dicium. bacot. Gak ada orang yang berani sama aku tahu. Aku penguasa di sini. Ini nih belum sadar ini perlu disiram lagi nih. Ayo bangun. Makanya bangun. Ada bang Tok, nggak boleh lagi gitu ya bang Tok. Udah ya. Gini aja deh. Buat tangan abang deh.
tangan. Nah, sadar gak nih? Nah, tutup matanya ya. Kita berdoa dulu Bang To, biar abang dipulihkan kembali, oke? Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau menjamah kami Tuhan. Hari ini Tuhan Engkau melihat keadaan teman kami Bapa. Engkau jamah dia Tuhan, Engkau ubahkan hatinya Bapa. Sadarkan dia Bapa bahwa apa yang dia lakukan itu jahat. Hanya doa kami Tuhan, kami serahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang pulihkan dia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh lagi ya. Atau gua duit sama bapakku deh, bapakku polisi lagi. Oke? Oke bang. Oke bang, betul ya. Ya bang ya. Sekarang aku main sendiri sana. Pokoknya abang bertobat nih. Pikirkan dulu baik-baik. Oke. Nah, bagaimana? Kita sudah melihat kan? Di situ tadi dia menceritakan bahwa ada satu teman yang jahat. Yang pertama tadi dia lakukan itu dia pemain judi. Habis itu yang kedua dia penggoda cewek. Dia menggoda cewek, tetapi ada teman-temannya melarang nggak boleh seperti itu. Nah, yang ketiga dia minum minuman keras. Waduh. Nah, waktu dia minum minuman keras itu dia sampai jatuh nggak tahu diri lagi, sampai jatuh. Nah, di antara banyak teman-temannya tadi sampai dia digotong ke rumahnya. Dan tahu nggak teman-temannya yang lain meninggalkan dia. Karena kenapa? Karena mereka tidak mempunyai kasih yang tidak berkesudahan. Nah, temannya yang satu itu sampai dia kasih obat, dia kasih minyak angin supaya temannya ini boleh sadar akan apa yang dia perbuat yang jahat itu. Sampai dia berdoa. Nah, itu yang namanya kasih yang tidak berkesudahan. Bukan dalam arti kita mengasihi itu karena dia baik, enggak. Tetapi kita melihat contoh di dalam drama tadi, sekalipun temannya itu sudah jatuh sejatuh-jatuhnya, tetapi dia masih mengasihi dan menyayangi temannya itu. Nah, gimana adik-adik yang di rumah? Gimana? Sudahkah kita melakukan hal yang seperti itu? Sekalipun teman kita menjauhi kita, sekalipun teman kita mencuekin, nggak peduli lagi sama kita, gimana? Nah, hari ini kita akan belajar melalui firman Tuhan bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Bagaimanapun situasinya, kita harus melakukan kasih. Karena kenapa? Karena Tuhan sudah mengajarkan kita, Yesus Kristus mengajarkan kita untuk mengasihi kita manusia. Sekalipun kita orang yang berdosa, tetapi Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi dan peduli bagi kita. Kasihnya tidak berkesudahan bagi saya, bagi kamu, dan bagi kita semua. Oke, oleh sebab itu hari ini mari kita belajar melalui firman Tuhan ini. Belajar untuk melakukan kasih kepada siapapun, teman-teman, orang tua, bahkan siapapun di sekitar kita. Mari kita aplikasikan, kita lakukan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, hari ini demikian saja untuk cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengajar kita, mengajak kita untuk tetap kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang mengasihi tanpa memandang situasi dan kondisi apapun. Mari kita berdoa, kita akan akhiri firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami dan mengajak kami untuk kami tetap melakukan kasih yang tidak pernah berkesudahan seperti yang Yesus perbuat bagi kami. Sekalipun kami orang yang berdosa, tetapi Tuhan masih mengasihi kami, Tuhan masih menyayangi kami, Tuhan masih peduli bagi kami. Jadi oleh sebab itu Tuhan ajar kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu bagi kami.
Pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang ada di rumah. Tuhan, Kau ketuk hati pikiran mereka, buat mereka mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu, dan buat mereka mampu untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah mereka dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan menutup ibadah kami hari ini dan kami akan selesaikan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekian untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.